今はみんなで運命の分岐点に立っている状態。そう言えるわ。Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana Hoyo akhirnya merilis trailer sekaligus preview untuk Luna 3 yang rencananya akan mengudara pada 3 Desember 2025 nantinya. Nah, tentu kemunculan Hexen Circle dalam rupa itu menjadi salah satu sajian paling mencolok sepanjang trailer, dan sekali lagi Kutar tampaknya terlibat dalam persoalan yang jauh lebih pelik daripada sebelumnya. Nah, sejak Luna 1, trailer bertema Luna itu memang selalu disusun sangat rapi dalam menyimpan isi cerita. Dan Luna 3 pun hadir dengan pola yang serupa. Villainnya tidak ditampilkan, beberapa adegan tampak saling bertentangan, sehingga arah konflik masih cukup sulit untuk ditebak saat ini. Nah, karena penyajian trailernya seperti itu, untuk analisa kali ini saya coba pakai formula baru ya, yang mungkin sedikit berbeda dan lebih terfokus pada pembacaan visual serta pergerakan karakter ketimbang menebak alur besarnya. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. 月の物語が聞きたいの？ Oke, jadi sesuai dengan dugaan dari poster yang Hoyo tampilkan tempo hari, Not Cry memang sedang melaksanakan sebuah festival, yang mana festival ini sudah pernah disebut oleh Lauma pada Luna 1 sebagai Kunrokus, malam ketika posisi bulan berada paling dekat dengan Tifat dan energi Kuvahki mencapai puncaknya. Nah, soal energi ini tolong diingat baik-baik karena akan menjadi kunci di banyak adegan trailer. Nah, berdasarkan fenomena ini, berarti Traveler dan Paimon kemungkinan sudah berada di Not Cry sekitaran 2 bulan lamanya. Ya, walaupun ini tetap perkiraan kasar, karena malam Kunroku sendiri memang tidak pasti. Yang jelas, momen ini memicu kejadian unik di seluruh Not Cry, dan tiap faksi pun terlihat bergerak dengan maksud yang berbeda-beda. Tapi sebelum masuk ke pergerakan para faksi, kita bahas dulu inti dari Kunrokus itu sendiri, atau untuk memudahkan kita sebut sebagai Kun Festival saja. Nah, dengan energi Kuvahki yang meningkat, refleksi yang biasanya hanya dapat dilihat lewat penglihatan tertentu, kini tampak bisa terlihat lebih jelas, bahkan oleh orang biasa. Indikasinya muncul dari kesaksian Jahoda, yang ternyata bisa melihat bayangan daripada pesawat luar angkasa dari Iter dan Lumin. Lalu pada cuplikan terpisah dari trailer, kita juga bisa melihat bayangan sekelompok orang melakukan salam penghormatan layaknya Frostmourne Scion, yang berdiri di depan bangunan bergaya One Civilization, yang mana mereka menggunakan setelan yang belum pernah muncul sebelumnya. Nah, dari konteks visual, aman untuk menilai bahwa mereka bukan penduduk Not Cry modern. Kemungkinan pertama tentu saja langsung jatuh pada Hyperborea, kalau kita mempertimbangkan jejak daripada Frostmourne Scion. Nah, namun secara timeline waktu, Hyperborea itu berada terlampau jauh dari era sekarang, sehingga muncul keraguan dari saya pribadi, yang mana saya beranggapan jika memang benar itu adalah bayangan daripada Hyperborea, seharusnya refleksi juga akan menampilkan kejadian-kejadian besar lainnya, mulai dari Cataclysm misalnya, lalu kematian Belisar, Perang Arkon, era modifikasi dari Paku Langit, sampai era Funerary War. Nah, akan tetapi kita masih belum tahu batasan refleksi yang bisa dimunculkan oleh Kuvahki, sehingga sulit untuk menakar seberapa jauh refleksinya nantinya. Jadi saya pribadi untuk saat ini mengajukan alternatif lokasi yang menurut saya lebih masuk akal, yaitu Lunar Corp. Nah, tempat ini dulunya dibangun oleh Frostmourne Scion sebagai altar pengorbanan untuk memanggil cahaya bulan yang telah lama hilang dari mereka. Dan secara fungsional dan mungkin timeline waktu, Lunar Corp mungkin akan lebih masuk akal daripada Hyperborea. Walaupun begitu, misalnya benar adalah Lunar Corp, lokasi ini belum bisa menjawab satu pertanyaan penting. Dari mana asal setelan yang digunakan para figur dalam adegan tersebut? Dan ini yang membuat scene itu masih menggantung dan dapat berkembang ke arah manapun, entah Hyperborea atau Lunar Corp nantinya, atau bahkan tempat lainnya.
orang Not Cry sendiri menyebut peristiwa kali ini adalah Kun Festival. Tapi sepertinya entitas dengan cakupan penglihatan yang jauh lebih luas seperti Alice, sang Sustainer of World Border, itu memiliki interpretasi yang berbeda. Nah, memang belum tentu demikian, namun ada indikasi kuat bahwa Alice menyebut fenomena ini sebagai Trilunar CGG. Nah, dalam pengertian umum, CGG adalah fenomena astronomi ketika tiga benda langit berada dalam satu garis lurus. Ya, sebenarnya tidak harus benar-benar lurus, tapi cukup berada pada konfigurasi yang memungkinkan terjadinya efek seperti gerhana bulan. Nah, ketika Alice menambahkan konteks trilunar atau 3 bulan, maka arah pembahasan mengerucut pada fenomena ketika ketiga bulan Tifat berada pada satu garis konfigurasi tertentu. Dan sebenarnya, bayangan tentang fenomena ini sudah lama diisyaratkan dalam logo tema utama Not Cry, yaitu Song of Welkin Moon, yang memang menggambarkan 3 aspek bulan yang menumpuk satu sama lainnya. Nah, pemandangan itu juga muncul jelas pada trailer, yang mana jika diperhatikan, ada 3 manifestasi bulan dalam satu frame, yaitu siluet Arya, cahaya halo dari iridescent moon, dan bentuk frost moon itu sendiri. Nah, permasalahannya 3 bulan itu tidak memungkinkan, mengingat mereka hanyalah bulan palsu, sementara bulan asli, menurut lore, tidak lagi memungkinkan untuk membentuk formasi trilunar karena 2 bulan lainnya sudah kehilangan bentuk fisiknya. Namun pada spesial program justru disebutkan bahwa bulan yang terlibat adalah bulan asli. Kemudian Alice juga menegaskan bahwa bulan yang berada di luar Tifat tidak mungkin menjelaskan fenomena ini. Ya, sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa sumber fenomena bukan sekedar fenomena astronomi biasa, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan struktur dunia Tifat itu sendiri. Nah, ini pula yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kemudian Alice, Nicole, bahkan Barbie turun tangan pada konflik Not Cry kali ini. Nah, untuk sekarang, Trilunar CGZ adalah kandidat terkuat untuk konflik utama Luna 3, setidaknya sampai villain sebenarnya muncul. Nah, kemudian tidak seperti biasanya saya menjabarkan Vivi berdasarkan frame per frame, analisa kali ini saya fokuskan pada pergerakan masing-masing karakter atau masing-masing faksi dan bagaimana mereka terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang ada pada Luna 3 ini. Kita mulai dulu dari bagian Archon Quest. Nah, dalam menanggapi Kun Festival, beberapa pihak tampaknya menyiapkan kado khusus untuk Columbina. Dari pihak Frost Moon Science misalnya, mereka sepertinya menerima kabar bahwa Kutar akan kembali ke Pulau Hisi, sehingga dipersiapkan sebuah pesta penyambutan. Hanya saja, di saat yang bersamaan, pesta itu juga berpotensi sebagai pesta perpisahan, karena arah kepulangan daripada Kutar tampaknya mengarah pada tempat yang lebih jauh, dan jauh lebih penting daripada sekedar Pulau Hisi. Lalu Varka ingin Kun Festival kali ini menjadi momen yang berkesan, dan begitu pula juga dengan Traveler. Dan hal itu juga disambut langsung oleh Kutar, yang terlihat di salah satu adegan, ia mengucapkan selamat perayaan Kun Festival. Yoi tsukiyo wo. Namun di balik nuansa perayaan tersebut, apa yang mereka sebut sebagai festival justru tampak menjadi sumber konflik baru bagi Kutar, apalagi faktanya, permasalahan yang membelit Kutar itu jauh dari kata sederhana dan tidak sejalan dengan kesan ringan yang ditampilkan lewat suasana festival. Yap, Kutar memanfaatkan momentum Kun Festival ini untuk mewujudkan keinginan yang sudah ia sebutkan sejak Luna 1, yaitu pulang kepada bulan aslinya. Nah, aksinya ini menurut saya bukan sekedar pulang kampung belaka karena akan ada ripple effect besar setelahnya. Yang pertama, Kutar yang pulang akan mendapatkan kembali prolognya yang hilang. Lalu kedua, kebenaran yang tersembunyi di balik langit palsu kemungkinan akan terpicu, mengingat Skirk sudah pernah menyinggung hal tersebut ketika membicarakan Frost Moon. Nah, namun menurut saya, dan ini juga terlihat pada Vivi, kepulangan Kutar tidak memungkinkan. Pada Luna 2, diperlihatkan bahwa Kutar mengalami konflik ontologis, keberadaannya menjadi anomali di Tifat. Dunia menolak dirinya sekaligus menyerap eksistensinya secara perlahan. Nah, selama konflik ini belum terselesaikan, menurut saya mustahil bagi Kutar untuk kembali ke Frost Moon dalam keadaan selamat. Konflik eksistensi ini juga diperkuat oleh salah satu dialog di trailer yang meskipun belum pasti merujuk ke arah sana, bahwa ketika bulan dilahirkan seharusnya namanya sudah diketahui. Sementara Kutar
bahkan tidak mengetahui namanya sendiri. Nah, Alice pun nampaknya juga memiliki pandangan tentang kepulangan ini. Ia menyebutkan bahwa cara yang akan Kutar gunakan tidak bisa dipakai lagi. Dan karena pandangan ini datang dari seorang sustainer of world border, perkataan tersebut bukan sekedar komentar ringan, melainkan indikasi bahwa jalan pulang Kutar memang terkunci oleh sesuatu yang saat ini belum kita ketahui. Nah, puncak konflik tampaknya akan dimulai setelah Kun Festival berakhir, dan pada titik itulah Columbina terlihat menghilang. Dalam salah satu dialog, Kutar berkata bahwa bulan memanggilnya. Nah, namun sejak Luna 1, Kutar juga pernah mengatakan bahwa bulan bisa berbohong. Jadi pertanyaannya sekarang, bulan yang memanggil Kutar ini apakah ia sedang berkata jujur atau justru sedang memanipulasinya? Dan untuk membuat situasinya semakin rumit, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Siapa atau siapa bulan yang sebenarnya memanggil Kutar? Ya, pilihannya hanya ada satu. Tapi, siapa? Nah, terakhir soal Kutar, yaitu indikator bunganya, yang menurut saya menjadi salah satu frame yang paling paradoksal dari seluruh trailer. Ketika Traveler mencoba mencari keberadaan Kutar, terlihat dengan jelas bahwa bunga Kutar di Silver Moon Hall itu berubah menjadi ungu pudar. Nah, warna ini menunjukkan bahwa energi Kuvaki yang ia miliki sedang melemah. Nah, masalahnya, situasi ini sangat janggal jika diperhatikan masalah timingnya. Pada momen itu, bulan berada pada posisi paling dekat dengan Tifat, yang berarti energi Kuvaki sedang berada pada titik tertinggi, dan seharusnya memberi penguatan pada Kutar pula. Nah, belum lagi sebelumnya, energi Kuvaki Kutar itu sudah di-recharge, ya meskipun sempat banyak terkuras saat melawan Rerir. Jadi, kenapa justru energi Kuvakinya rendah, padahal kondisi di sekitarnya menunjukkan kebalikannya? Saya pribadi punya dua dugaan terkait hal ini. Yang pertama adalah konsekuensi dari aksi sebelumnya. Ya, pada Luna 2, demi mengalahkan Rerir, mereka menggunakan sebagian kekuatan Rerir itu sendiri, yang berarti menggunakan energi Abyss. Sesuatu yang secara sifat itu jelas tidak kompatibel dengan Kuvaki. Nah, pertanyaannya, apakah penggunaan energi yang bertolak belakang ini akan meninggalkan dampak jangka panjang bagi Kutar? Ya, sayangnya sejauh ini belum ada jawaban yang bisa memastikan hal tersebut. Nah, dugaan kedua adalah berkaitan dengan bulan palsu. Pertanyaannya sederhana, bagaimana caranya cahaya bulan palsu bisa bertahan selama itu? Energi apa yang digunakan? Dan apakah ini berhubungan dengan ucapan Kutar bahwa dunia seakan menyerap kekuatannya? Nah, dalam konteks ini, bulan palsu yang terlihat di trailer, meskipun memancarkan 3 cahaya bulan, kemungkinan membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan wujudnya. Jika demikian, bukan tidak mungkin energi itu diambil dari sumber aslinya. Nah, jawabannya memang belum pasti, karena Luna 3 sendiri masih menyimpan terlalu banyak lapisan yang terselubung. Tapi setidaknya untuk saat ini, dugaan-dugaan tersebutlah yang secara garis besar akan bersinggungan dengan Kutar nantinya. Nah, dengan turunnya Alice beserta formasi lengkap Hexen Circle yang memungkinkan hadir, ada satu konflik yang hampir pasti muncul ya teman-teman. Dan ini juga sudah disebutkan pada spesial program kemarin, yakni konflik mengenai stabilitas Tifat. Nah, selama ini saya sudah beberapa kali memproposalkan atau mengusulkan bahwa Hexen Circle itu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dunia, terutama jika kita mengingat pernyataan Alice pada Windbloom Bread, ketika terjadi perubahan pada alur takdir, maka suara Nicole akan muncul. Begitu pula ultimatum Alice kepada Skirk yang secara eksplisit menekankan pentingnya stabilitas ekosistem daripada Tifat. Nah, namun menurut saya, ancaman stabilitas kali ini tampaknya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Kehadiran Alice berarti ada masalah pada batas dunia. Kehadiran Nicole berarti dengan takdir yang sedang mengalami gangguan, dan meskipun hanya Dodokonya yang hadir, Barbie tetap turun tangan dalam peristiwa ini. Ya, walaupun stabilitasnya tidak tahu apa, mengingat bidangnya visioneri. Nah, Alice memang sempat mengatakan bahwa ia datang untuk bersenang-senang juga, tapi justru hal itu menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat ini memiliki lapisan rumit yang sulit dijelaskan secara sederhana. Nah, mungkin gambaran kerumitannya bisa dilihat dari sini. Kedatangan Rerir tempo hari yang membuat tim pahlawan Notcry kewalahan tidak membuat Hexen Circle turun tangan. Ya, mungkin saja timingnya memang tidak pas, tapi tetap saja agak janggal.
mengingat mereka punya visionary di sana. Kemudian kita coba paralelkan dengan langkah Nicole sebelumnya di Inversion of Genesis dan A Space and Time for You. Pada dua peristiwa itu, ketika terjadi persimpangan takdir, Nicole hanya muncul lewat suaranya. Padahal dalam A Space and Time for You, ada keterlibatan Ishtaroth secara langsung di dalam kronologi kejadian tersebut. Ya walaupun bagian ini masih butuh data tambahan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa Nicole selama ini memang bersemayam di Notcry, mengingat ia adalah kaum malaikat yang punya resonansi tertentu dengan kekuatan bulan. Nah terlepas dari itu, kemunculan Nicole secara fisik kali ini memang menjadi kabar baik. Ya, aspek cuci mata juga tidak bisa dipungkiri, tetapi yang lebih penting adalah pertanyaan yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Kenapa dia muncul di A Space and Time for You? Karena sampai saat ini, dia tidak menjelaskan perihal tersebut. Nah mungkin concern terbesar saat ini di luar misteri siapa yang memakaikan cincin di jemari Alice adalah pertanyaan tentang dari mana sebenarnya Alice. Dalam salah satu potongan dialog, Alice mengatakan bahwa ia kembali ke Tifath. Kalimat sederhana itu justru sangat mengejutkan karena artinya sebelum itu ia berada di suatu tempat yang tidak disebut sebagai Tifath. Nah menurut saya ini akan menjadi poin krusial ke depannya, terutama karena pernyataan tersebut memberikan kesempatan bagi kita untuk menelaah ulang. Apa itu Tifath sebenarnya? Nah maksudnya gini, jika Alice mengatakan ia berkunjung ke Tifath, lalu kelak kita akan mengetahui dari mana asalnya, maka kita bisa menentukan apakah Tifath itu hanya sekedar human realm atau sekedar wilayah yuridiksi daripada The Seven, atau justru mencakup seluruh realm yang ada di planet tersebut. Selama ini, dari berbagai informasi tentang Alice yang saya baca, tidak ada indikasi bahwa ia pernah pergi keluar Tifath, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, ucapan kembali ke Tifath membuka satu ruang baru yang sebelumnya tidak pernah disentuh dalam lore. Nah, terkait poin Alice kali ini, sebenarnya saya sudah melemparkan opsi Lunar Continent pada stream Jumat lalu. Namun selain itu, saya juga punya satu opsi lain yang muncul dari kesaksian Alice pada sumber yang berbeda. Nah, ada indikasi bahwa Alice memiliki akses menuju sebuah dimensi yang lebih tinggi daripada ruang yang dimiliki atau dialami oleh makhluk Tifath saat ini. Ya, dugaan saya ia bisa bergerak menuju suatu ruang atau lapisan yang berada di luar struktur dimensi Tifath. Saya belum tahu apa nama pastinya, tetapi konsepnya sepertinya mirip dengan gagasan yang diperkenalkan oleh Charles Howard Hinton tentang dimensi keempat. Hinton menjelaskan bahwa makhluk berdimensi lebih tinggi dapat melihat keseluruhan ruang berdimensi lebih rendah, yang mana itu bukan karena memiliki penglihatan yang lebih tajam, melainkan karena batas ruang dimensi rendah tidak berlaku bagi mereka. Contohnya gini, jika suatu makhluk itu hidup di dunia dua dimensi, semisal hidup di selembar kertas, maka yang bisa mereka lihat hanyalah garis pembatas ruang mereka, sementara kita yang berada di dimensi ketiga dapat melihat keseluruhan bentuk dan struktur ruang tersebut secara utuh karena kita melihat dari arah yang tidak mereka miliki, yaitu dari atas kertas. Dan konteks ini sangat cocok dengan ucapan Alice pada Aneka Koleksi Wanderer ketika ia berkata bahwa melalui pekerjaannya, ia bisa melihat seluruh dunia dan seluruh makhluk hidup di dalamnya dari sudut pandang yang berbeda, yang mana penjelasan paling sederhana adalah Alice bisa melihat keseluruhan Tifath dari dimensi yang lebih tinggi daripada Tifath itu sendiri, persis seperti cara makhluk 3 dimensi melihat 2 dimensi. Oke, menurut saya ini kabar baik bahwa quest Durin akhirnya dilepas dari urusan Notcry. Artinya, Hoyo tidak memaksakan quest tersebut dimasukkan kepada Archon Quest Luna, karena jujur saja di Luna 2, kita sudah hampir termuntah-muntah menjalani quest Never. Cuma ya cukup disayangkan harapan untuk Bakunawa harus sirna. Walaupun sejak awal memang tidak terlalu memungkinkan. Tapi coba denger ini dulu deh. Sa, Mの子、私に証明してみてくれ。じゃあ、よく見ててね。もちろん、影を燃やし尽くす。任せて。腐食、神聖。
Ya, sesuai dugaan, konflik antara Durin dan Durin yang bersemayam di tubuhnya memang belum selesai. Hanya saja sebelum masuk ke detail itu, kita masih belum tahu kapan quest ini berlangsung. Apakah sebelum atau setelah Luna 3? Harapan saya tentu setelah Luna 3, karena itu satu-satunya opsi yang masuk akal jika melihat komposisi karakter yang terlibat. Ya, semoga saja Hoyo tidak mengulang pola lama. Misalnya tiba-tiba menjadikan quest Durin tepat di tengah-tengah Act 5 dan Act 6 dari Arkon Quest. Yang mana kalau begitu, ya sama aja bohong jadinya. Inti konflik Durin ini sendiri ada dua. Pertama, soal Abyss yang ada di dalam tubuhnya. Sumbernya kemungkinan besar adalah jantung Durin Dragonspine yang menjadi core daripada eksistensinya. Albedo sudah mengingatkan bahwa kekuatan Abyss tersebut berpotensi perlahan akan mengambil alih dan pada akhirnya membuat Durin yang sekarang bisa saja berakhir dengan takdir yang sama seperti Durin sebelumnya. Nah, konflik kedua adalah penyesalan terbesar Anya M. Andersdottir. Pada livestream kemarin sempat ada pendapat bahwa penyesalan Anya adalah karena ia tidak sempat melihat kisah Durin ciptaannya berakhir dengan baik. Ya, memang tidak ada bantahan untuk itu dan mungkin-mungkin saja. Tapi saya ingin mengajukan opsi lain. Karena pertimbangan saya gini, kalau penyesalannya hanya sebatas itu, maka persoalannya seharusnya sudah beres. Ya, kecuali mereka ingin cari cara untuk memberitahu Anya hasil akhirnya, dan itulah alasan kenapa Shades of Light turun. Tapi rasanya itu kurang Genshin banget nggak sih? Sehingga saya pun membuat skenario alternatif yang mana dugaan saya penyesalan terbesar Anya itu justru terletak pada konsep Durin itu sendiri. Nah, begini maksudnya. Memang benar Durin adalah ciptaan Rin, lalu mengamuk dan menyebabkan kekacauan. Tapi kalau hanya itu masalahnya, kenapa Anya sampai repot-repot menulis kisah alternatif? Masa tujuannya hanya untuk nyebokin kelakuan Rin? Nah, kecuali ada satu skenario. Memang benar Durin diciptakan oleh Rin Dottir, tapi konsep dasarnya berasal dari Anya. Artinya, sebelum Rin berubah menjadi Gold, Anya pernah menciptakan sebuah kisah tentang naga yang baik, kemudian ramah, penuh kedamaian, dan membawa keelokan bagi dunia. Lalu, setelah Gold berubah seperti 500 tahun lalu, ia mewujudkan konsep itu, tapi eksekusinya justru menghasilkan Wicked Dragon. Nah, kalau skenarionya seperti itu, maka ada dua hal yang langsung terjawab. Pertama, tanggung jawab dan penyesalan Anya. Mengingat apa yang ia konsepkan berubah menjadi bencana. Kedua, cocok dengan kisah Durin di Festering Desire. Ibunya memberikan pesan hangat tentang keindahan dan kedamaian, tapi hasil akhirnya justru berbalik arah. Nah, jika memang benar bahwa Anya yang menciptakan konsep Durin, tidak heran bahwa Durin memanggil Anya sebagai ibu, bukan hanya karena ibu cerita di Simulanka, tapi memang ibu konsepnya sejak awal. Nah, untuk intensi Gold dalam quest Durin nanti, saya pribadi belum tahu arahnya. Kecuali dugaan saya satu hal. Sangat mungkin bahwa Lucy atau Lucid State yang hadir di sana. Mengingat motif Hexen Circle dalam quest Durin berhubungan dengan Anya. Dan Lucy sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama pada saat Anya akan berpulang. Nah, sebenarnya bagian ini bisa digabung dengan segmen selanjutnya, tapi karena klausulnya cukup unik, jadi saya pisahkan saja. Ya, Venti atau si paling lemah ini, nanti dia akan melaksanakan sebuah tugas. Nah, di sela tugasnya tersebut, dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia mengetahui tentang Capitano dan juga menyebut nama Ronova. Nah, sebenarnya ini dialog yang sangat membahagiakan secara lore, karena Venti itu menyentuh ranah tabu. Dan sebagaimana yang teman-teman tahu, menyebut nama Shades itu memang tabu bahkan mungkin bagi Arkon sekalipun. Nah, selain daripada itu, kemunculan nama ini membuka kembali potensi konsekuensi Leyline Natlan. Ya, kita pernah melihat pola ini di Liyue pada insiden Dewa Taudu ketika Beidou dan Ningguang sempat menyinggungnya secara implisit. Nah, dulu saya menduga isu ini akan diangkat sepanjang patch berjalan, tapi sayangnya hanya menjadi wacana saja. Nah, kali ini ada peluang bahwa konflik yang akan dihadapi ini benar-benar berkaitan dengan konsekuensi Natlan tersebut. Ya, intinya Venti merasakan bayangan yang berkumpul dari kejauhan dan ancaman itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh mortal, sehingga ia harus bersiap. Nah, menurut pembawa acara, Venti akan membuka sebagian, ya masih sebagian, dari kekuatan yang ia kunci.
Kemudian pada salah satu frame, ia terlihat seperti meminta izin kepada satu entitas yang ya kita sama-sama tahulah siapa. Dan yang menarik, izin itu pada akhirnya hanya diambil atau dipahami oleh satu pihak saja. Nah setelah itu kita akan kembali ke pulau yang ada di Mondstadt yang sementara bisa kita sebut sebagai pulau waktu. Nah melihat keterikatannya dengan konsep waktu, ada kemungkinan pulau ini juga berada di luar timeline Teyvat. Yang mungkin mirip kasusnya seperti Mari Jifari. Namun ini masih dugaan kasar, tetapi mari kita pertimbangkan mengingat pulau tersebut tidak muncul pada map. Nah namun yang lebih penting dari semua itu adalah sebuah pertanyaan. Kenapa hanya sebagian kekuatan Barbatos yang dibuka? Kenapa tidak semuanya? Apakah karena sebagian saja sudah cukup atau ada alasan yang lebih besar? Dari sudut pandang saya pribadi, membuka sebagian adalah sebuah keharusan. Menurut saya ikatan kekuatan antara Barbatos dengan Istaroth itu sangat tinggi. Dan jika Barbatos membuka kekuatannya terlalu besar, mungkin saja stabilitas dunia atau lebih tepatnya aspek waktu bisa terganggu. Karena itu, mungkin Barbatos meminta izin kepada Istaroth bukan sebagai bentuk permintaan restu, tapi sebagai pemberitahuan atas tindakan yang mungkin akan menimbulkan konsekuensi terhadap keseimbangan itu sendiri. Oke, poin terakhir yang tentu bikin cukup happy adalah tugas penyihir atau yang kita kenal sebagai Hexenray buff. Nah intinya beberapa karakter Mondstadt akan mendapatkan buff. Nah saya pribadi bukan tipe yang terlalu excited soal buff segala macam. Itu mah ya opsional lah buat saya. Tapi yang bikin antusias itu treatmentnya itu loh. Ya buffnya tidak sekedar diumumin pada sebuah pengumuman, namun ada storytelling berbasis lore di baliknya. Nah yang sekarang perlu ditakar adalah seberapa besar peran segmen ini untuk cerita ke depannya. Apakah hanya sekedar quest formalitas atau justru menjadi pengantar sebelum menuju sesuatu yang lebih besar? Ya jika dilihat pada pola yang ditampilkan, Sucrose itu akan berhadapan dengan musuh dari 1.2, lalu Mona berada di gerbang Khaenri'ah. Dan menurut saya, dua skenario tersebut terasa lebih seperti domain atau skenario ciptaan, bukan kejadian aktual di dunia Teyvat. Nah harapan saya pribadi, skenario ini bisa menjadi pintu menuju cerita yang jauh lebih besar. Apalagi dalam dialog disebutkan bahwa tugas penyihir ini adalah bentuk perjanjian antara Varka dan Hexenzirkel untuk membantu Mondstadt ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, Hexenzirkel akan memberikan semacam tugas agar tiap individu Mondstadt bisa mendapatkan kekuatan baru. Jadi bukan sekedar buff biasa, tapi sesuatu yang punya dasar naratif. Nah, potensi terbesar yang muncul dari sini adalah keterkaitannya dengan informasi di event Luna 3. Ya, kalau teman-teman ingat, Li Ben akan kembali dan membawa kabar tentang region baru dari Mondstadt. Ya, pemilihan kata yang menarik, bukannya menggunakan wilayah atau area baru, tapi region baru. Nah, kita belum tahu seperti apa bentuknya sampai Li Ben muncul nantinya, tapi jika memang benar region dalam artian literal, maka cakupannya jelas lebih luas daripada sekedar Dorman Port. Nah kalau benar begitu, Mondstadt mungkin akhirnya bisa mendapatkan cerita baru yang membuatnya berdiri sebagai chapter yang benar-benar legit, setara dengan Luna di Notcry. Ya, bukan lagi sekedar prolog ataupun interlude pada Archon Quest yang selama ini melekat pada Mondstadt. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Teyvat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Iya, jadi tadi itu ya teman-teman untuk analisa trailer Luna 3 kali ini, dan jujur, kali ini terasa jauh lebih mencurigakan dibandingkan Luna 2. Kalau di Luna 2 Hoyo udah sembunyiin banyak banget, tapi sekarang entah kenapa rasanya 2 kali lipat lebih parah dah. Ya tapi seperti biasa kita tunggu saja bagaimana kejutan yang mereka siapkan, dan seperti quest Luna lainnya nanti akan saya streamingkan juga, terutama Archon Quest yang akan rilis pada 3 Desember 2025 nanti. Ya, semoga kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan agar bisa bertemu bareng di momen tersebut. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin menambahkan analisanya, karena ini analisa trailer, interpretasinya bisa disampaikan sebebas-bebasnya. Ya, selama bukan leaks atau spoiler tentu saja.
Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya. Thank you berat. Dan buat semuanya yang sudah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri izin pamit dulu. Hadestra.